Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisipan semua yang saya hormati, narasumber dari paparan tadi, ini mohon izin sudah keluar share screen-nya ya? Belum. Belum, Pak. Ini sudah? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini sudah ya? Belum. Baik. Sambil menunggu share screen keluar karena waktu sudah 5:30 ini. Ini mau maghrib di Gorontalo, jadi saya 5 menit aja, itu lama. Karena masih, kalau tidak salah masih ada pemateri satu lagi, ini udah mau maghrib. Saya mewakili Ibu Selvi, saya Sofyan Rahmola, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Gorontalo. Tadi sudah banyak diulas tentang partisipasi masyarakat di pemilu, makanya saya menambahkan saja, kalau di KPU soal subjek dari partisipasi masyarakat yang pasti dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, itu masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan, baik dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Nah, tentunya KPU mendorong dan memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Bentuknya seperti apa? Ini ada dua, karena kalau dilihat dari partisipasi publik, dan itu ada publik yang persorangan, kemudian ada juga yang kelompok. Nah, persorangan ini siapapun boleh, ya kan, karena memang bukan membawa nama kelompok tapi nama persorangan. Kemudian yang kedua juga kelompok. Kalau kelompok itu ada kelompok organisasi masyarakat, ormas, banyak yang sudah disebut tadi, baik di kampus maupun di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada komunitas, karena kita tahu persis di era perkembangan sekarang banyak komunitas, baik itu komunitas bentor atau komunitas motor, mobil, dan seterusnya. Kemudian ada organisasi keagamaan, dan kemudian juga ada organisasi profesi. Nah, namanya organisasi yang memiliki kode etik, tentu organisasi yang dikategorikan organisasi profesi. Kemudian ada kelompok adat, di Gorontalo juga ada yang namanya lembaga adat, sehingga ini juga menjadi masyarakat yang mengelompokkan diri dan memberi partisipasi kepada penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga lembaga pendidikan, pendidikan kampus, pendidikan luar sekolah juga, termasuk SLB ada. Kemudian ada badan usaha milik swasta, dan yang lain adalah media cetak, media elektronik. Ini penting karena penyebarannya ini sangat merata, termasuk media dari media daring ya. Oke. Terus pada bentuk partisipasi masyarakat kita ada ada 5. Pertama, sosialisasi, di mana dalam bentuk sosialisasi itu ada beberapa model, termasuk yang tatap muka. Di tatap muka pun berbagai macam konten bisa dibuat. Kemudian juga ada pendidikan bagi pemilih, itu biasanya dilakukan sampai 2 hari dalam setiap titik, dan itu memang melatih pemilih, karena namanya pendidikan ini bukan bentuk sosialisasi, tapi kami melakukan memang melatih pemilih tersebut, mulai dari bagaimana yang bersangkutan memahami tentang pemilu pemilihan, sampai dengan bagaimana cara mencoblos dan seterusnya. Kemudian juga ada peliputan, pemberitaan dan publikasi. Di kami ada website, dan juga diinstruksikan dari KPU RI, kami juga memiliki akun media sosial, dan itu secara aktif semua berlaku, mulai dari tingkat KPU RI, KPU
provinsi, kabupaten, kota. Nah nanti belakangan, insya Allah pada ad hoc nanti kami juga akan terus meminta badan ad hoc kami, karena pengalaman kemarin di Pilkada 2020 di 3 daerah, kami juga meminta PPK PPS itu dari akun mereka ad hoc dan akun pribadi itu men-share berita ataupun informasi ke publik tentang pemilu. Biar ini juga menangkal hoax, karena hoax ini mulai tahapan berlangsung pasti hoax sudah ada. Berkaca di 2019 kemarin dan Pilkada 2020 kemarin, makanya ini salah satu untuk menangkal itu, kami memperbanyak informasi-informasi yang valid ke masyarakat. Walaupun memang dalam paparan dari Drone Emprit kemarin menyampaikan bahwa memang belum terlalu masif informasi yang di-share oleh KPU, sehingga masih bisa berita-berita hoax lebih dominan menguasai informasi publik. Nah ini ke depan kita perbaiki, termasuk juga bentuk partisipasi kita, pemantauan dan survei serta jajak pendapat serta perhitungan cepat. Nah perhitungan cepat ini memang KPU tidak membuat, cuma KPU memberi ruang kepada organisasi yang lain, organisasi publik lain untuk melakukan hitung cepat, tapi ini bukan menjadi dasar untuk proses sebuah perhitungan dalam tahapan manual di pemilu. Yang berikut, peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU, baik itu sosialisasi pendidikan pemilih dan peliputan pemberitaan dan publikasi. Banyak hal yang dilakukan oleh kawan-kawan, termasuk KPU Kabupaten Kota, termasuk kami sendiri di 2019 itu KPU Provinsi Gorontalo terbaik dalam sosialisasi penyebaran informasi yang dinilai oleh KPU RI. Nah, sehingga ini yang kemudian terus kami pacu dalam model-model seperti apa, dan selalu kami mendiskusikan dengan para pegiat-pegiat media, termasuk pegiat medsos, kira-kira dalam konteks seperti apa, publik seperti apa yang lebih menerima informasi yang kita sajikan. Nah, ini penting supaya kita memang sesuai informasi dan sesuai dengan istilah yang kekinian, bahwa dia memang terupdate. Ya. Nah, inilah hal-hal yang kami lakukan dalam bentuk partisipasi publik dan membuka kepada publik berpartisipasi di tahapan manapun. Tapi kami berharap publik dan terutama para aktivis pemilu, termasuk para penyelenggara hari ini bisa membantu, terutama KPU, Bawaslu dalam menangkal informasi sesat yang bisa mendegradasi informasi valid dari kami sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira itu singkat dari saya, karena ini sudah maghrib dan saya pun sebenarnya juga ada Zoom di sebelah, sehingga mohon maaf saya tidak melayani lagi tanya jawab. Saya harus bergeser ke ruang meet sebelah, dan terima kasih kepada kawan yang lembaga yang sudah memberi ruang kepada kami untuk dapat bersosialisasi dengan semua partisipan yang ada 94 ini. Saya melihat insya Allah ke depan kita terus berkolaborasi dalam membangun kerja pemilu yang lebih kolosal dan tentu lebih mantap ke depan. Saya kira demikian, moderator. Mohon maaf, saya langsung undur diri. Dan Baik, Pak. insya Allah nanti materinya bisa di-share saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.